Saudara, mari kita lanjutkan lagi membahas buku The Dancing Leader ya. Ratusan sungai bergabung menjadi samudera. Dan kali ini saya akan membahas tulisan daripada Profesor Aciumardi Asra ya. Sekarang sudah almarhum, tapi eh, Direktur Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Berkat beliau, maka kita bisa mengundang Profesor Tu Weiming, ahli Konfusius, yang datang ke Indonesia. Semua ini berkat jasa dari Profesor Aciumardi Asra ya. Kita mulai membaca kan sambutan dia yang panjang ya, tapi sangat fundamental karena menjelaskan tentang posisi Pancasila ya. Kita mulai ya. Bagaimanakah kita bisa membangun jati diri Indonesia di tengah-tengah realitas keragaman suku, agama, rasa, gender, adat istiadat, tradisi sosial ya. Lebih rumit lagi, Indonesia bahkan mengandung masyarakat-masyarakat yang berada dan hidup pada tingkat kebudayaan atau peradaban yang berbeda-beda, yang mengandung disparitas dan gap budaya yang besar itu. Lihatlah, sebagian bangsa kita masih hidup dalam budaya pra-agraris, lalu sebagian besar dalam budaya agraris, sebagian lagi dalam budaya industri, dan sebagian kecil sudah masuk budaya teknologi informasi. Harus saya akuin, masalah jati diri Indonesia merupakan subjek yang rumit, yang kelihatan masih menjadi perdebatan di tanah air. Pertanyaan yang sering menjadi titik perdebatan adalah apakah ada jati diri Indonesia itu? Kalau ada, bagaimana bentuk dan sosoknya? Pada segi lain juga bisa terjadi juga perdebatan mengenai jati diri Indonesia, Indonesia identity. Kemudian, bagaimana relasi antara jati diri Indonesia tersebut dengan jati diri etnik atau jati diri daerah, atau bahkan dengan jati diri global. Di tengah kian derasnya ekspansi globalisasi, apakah masih relevan berbicara tentang jati diri bangsa Indonesia? Perdebatan tentang subjek-subjek ini bisa kita ulangi kembali dalam berbagai kesempatan untuk mendapatkan perspektif yang lebih jernih. Terlepas dari itu, terdapat kecenderungan pendapat umum bahwa peradaban, civilization, lebih daripada kebudayaan atau culture. Peradaban mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, sejak dari pandangan hidup, tata nilai, sosial budaya, politik, kesenian, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan banyak lagi yang bisa kita bahas dan rumuskan secara lebih jelas dalam konteks Indonesia dalam buku ini. Tulisan ini memusatkan perhatian hanya pada salah satu aspek peradaban tersebut,
Ya ini sosial budaya yang pada gilirannya perlu kita akselerasikan menuju masyarakat multikultur yang berprinsip pada pandangan dunia multikulturalisme. Sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian sering disebut sebagai era reformasi, sekarang ini kebudayaan Indonesia cenderung masih mengalami disintegrasi dan distorsi krisis moneter, ekonomi, dan politik yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan terjadinya krisis sosiokultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenunan masyarakat fabric of society kelihatannya tercapik-capik akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, semakin sulitnya lapangan kerja, dan lain-lain. Krisis sosial budaya ini dapat disaksikan muncul dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita. Misalnya disintegrasi sosial politik yang antara lain juga disebabkan euforia kebebasan yang hampir kebablasan, lenyapnya kesabaran sosial, social temper dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki, merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial. Semakin meluasnya penyebaran narkotika dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Pecahnya konflik dan kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa etnik dan agama seperti yang pernah terjadi di berbagai wilayah tertentu di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Desorientasi, dislokasi atau krisis sosial budaya umumnya di kalangan masyarakat kita semakin bertambah dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat, khususnya Amerika Serikat, sebagai akibat proses globalisasi yang hampir tidak terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya alien atau asing yang tidak memiliki basis dan presiden kulturalnya dengan masyarakat kita semakin menyebar pula dalam masyarakat kita sehingga muncullah kecenderungan gaya hidup baru yang tidak selalu positif dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa. Ya, dikutip dari Al-Rubal 2002. Hal ini misalnya dapat dilihat dari semakin merebaknya budaya McDonald, makanan instan, dan dengan demikian budaya serba instan. Meluasnya budaya telenovela yang menyebarkan permisivisme, kekerasan, dan hedonisme, mewabahnya MTVasi, Valentine Days, dan kini juga Prom Night di kalangan remaja. Meminjam ungkapan Edward Said, gejala ini tidak lain daripada kultural imperialisme batu baru, menggantikan imperialisme klasik yang terkandung dalam orientalisme. Dari berbagai kecenderungan ini, orang bisa menyaksikan kemunculan kultur hibrida di Indonesia dewasa ini. Pada satu segi, kemunculan budaya hibrida tampaknya tidak terelakkan, khususnya karena globalisasi yang semakin sulit dihindari. Tetapi pada segi lain, budaya hibrida apalagi yang bersumber dari dan didominasi budaya luar karena
dominasi dan hegemoni politik, ekonomi, dan informasi mereka dapat mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih jauh. Tidak hanya itu, budaya hibrida dapat mengakibatkan lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, padahal identitas nasional dan lokal tersebut sangat krusial bagi integrasi sosial, kultural, dan politik masyarakat dan negara bangsa. Kita lanjutkan multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah disorientasi identitas tersebut, Indonesia memiliki realitas pluralisme atau kemajemukan multikultural. Pluralisme kultural dan realitas multikultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura seperti dikemukakan Hefner pada tahun 2014 sangat mencolok. Terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti ini. Karena itulah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an atau 1940-an, wilayah ini khususnya Indonesia dipandang sebagai lokus klasik bagi konsep masyarakat majemuk atau plural society yang diperkenalkan ke dunia barat oleh I.S. Furnival tahun 1944 sampai 1948. Menurut Furnival, masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Ya. Teori Furnival ini banyak berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai šovinisme, etnik, rasial, agama, dan gender. Berdasarkan kerangka sosial, kultural, politik, dan pengalaman Eropa, Furnival memandang masyarakat plural Asia Tenggara akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formulasi federasi pluralis yang memadai. Meski demikian, berbeda dengan Dooms skenario Furnival, masyarakat plural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pada akhirnya setelah Perang Dunia II dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial budaya yang bukannya tidak sangat divisif, khususnya jika negara bangsa seperti Indonesia gagal menemukan common platform yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu. Padahal pada saat yang sama, kemerdekaan yang dicapai negara-negara yang dapat sangat eksplosif karena didorong semangat yang bernyala-nyala untuk mengontrol kekuasaan. Dikutip dari Clifford Gates tahun 1973. Berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga eksistensi negara bangsa, nation building, yang mengandung keragaman tersebut, para penguasa negara-negara baru ini memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik keseragaman budaya, monokulturalisme. Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto, memperlihatkan kecenderungan
pada politik monokulturalisme. Ya. Secara retrospektif, politik monokulturalisme Orde Baru atas nama stabilitas untuk developmentalisme telah menghancurkan lokal cultural genuineness seperti tradisi Pela Gandong di Ambon, Republik Nagari di Sumatera Barat, dan lain-lain. Padahal sistem atau tradisi sosiokultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri, tapi juga bagi masyarakat lain. Lebih jauh lagi, local cultural genuises juga berfungsi sebagai defense mechanism dan sekaligus early warning system yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan. Ya. Politik monokulturalisme yang telah menghancurkan lokal genuineness ini pada gilirannya mengakibatkan kerentanan dan disintegrasi sosial budaya lokal, konflik dan kekerasan yang bernuansa etnik dan agama yang khususnya marak di beberapa daerah pada 1996 sampai berakhirnya Orde Baru tidak terlepas dari hancurnya lokal genuineness tersebut. Tetapi penting dicatat dari perspektif politik Indonesia, berakhirnya sentralisme kekuasaan Orde Baru yang memaksakan monokulturalisme, keseragaman memunculkan reaksi balik yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi juga peningkatan gejala provinsialisme yang hampir tumpang tindih dengan etnisitas. Kecenderungan ini jika tidak terkendali dapat menimbulkan tidak hanya desintegrasi sosial kultural lebih lanjut tapi juga desintegrasi politik. Sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan kenyataan yang sulit diingkarin bahwa negara bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnik, budaya, agama, dan lain-lain. Sehingga negara bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Tetapi pada pihak lain, realitas multikultural tersebut dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi integrating force yang mengikat seluruh keragaman etnik dan budaya tersebut. Pandangan dunia multikultural secara substansif sebenarnya tidaklah terlalu baru di Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multikultural, tapi tetap terintegrasi dalam keikaan, kesatuan. Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan, bahkan perlu percepatan akselerasi. Ya. Salah satu strategi penting dalam mengakselerasikannya adalah pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, bahkan informal dalam masyarakat luas. Kebutuhan, urgensi, dan akselerasi pendidikan multikultural telah cukup lama dirasakan cukup mendesak bagi negara bangsa majemuk lainnya. Di beberapa negara barat seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain yang sejak usainya Perang Dunia II semakin multikultural karena proses migrasi penduduk luar
ke negara-negara tersebut. Ya. Pendidikan multikultural menemukan momentumnya sejak dasawarta 1970-an. Setelah sebelumnya di AS, misalnya dikembangkan pendidikan interkultural. Berhadapan dengan meningkatnya multikulturalisme di negara-negara tersebut, maka paradigma, konsep, dan praktek pendidikan multikultural semakin relevan dan timely. Ya. Kita akhirin dulu bagian pertama daripada tulisan Profesor Azimardi Asra yang sangat menarik ini. Dan sebenarnya ya, sangat ya, bisa dikatakan mewakili daripada ide yang ada di dalam buku The Dancing Leader ini. Ya. Kita akhirin dulu dan sampai jumpa pada apa bagian berikutnya. Ya.